kami saat ini untuk boleh menerima firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami menerima ini sepenuhnya dalam ketundukan dan ketaatan kepadamu. Di tengah dunia yang sering mencelakai sesama manusia, baik secara raga ataupun secara bendawi, bahkan secara rohania, kami datang kepadamu supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak gentar dengan tantangan dunia ini, tetapi yang percaya bersama dengan Engkau kami tidak akan pernah dipermalukan. Dan seperti kata pemazmur, terhadap siapakah aku harus gentar? Terhadap siapakah aku harus takut? Kami percaya firman-Mu menolong kami hari ini untuk menunjukkan bahwa kami adalah pilihan-Mu, orang-orang yang kudus dan yang Engkau khususkan bagi dunia ini. Ya Roh Kudus, urapi kami semuanya dengan hikmat marifat sorgawi, dengan segala macam pengetahuan dan wahyu, dan juga sebuah keberanian untuk menerima firman-Mu serta kesukacitaan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran 20 ayat 15 dan Efesus 4 ayat 28. Keluaran 20 ayat 15 dan Efesus 4 ayat 28. Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itulah pembacaan Alkitab dan bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada saudara, jikalau Isaac Newton meminta hak ciptanya, apa yang akan terjadi dengan bumi ini dan dunia ini? Apa yang terjadi? Meminta hak cipta, gaya gravitasinya. Jika dia memintanya, saudara, jika dia meminta, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membayarnya. Kita lompat pun sudah minta sama dia. Apalagi para pemain bola yang melambungkan bola ke atas, semua hampir yang melambungkan, itu pasti harus membayar hak cipta, gaya gravitasi bumi yang dia temukan. Tetapi saudara, kenapa Newton tidak memintanya? Saudara, ternyata banyak para penemu saintis zaman dulu itu punya satu prinsip yang luar biasa, yaitu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini menggiring mereka untuk mempercayai bahwa segala sesuatu milik Tuhan. Akal budi pun milik Tuhan. Kepintaran milik Tuhan. Saudara, hal ini diingatkan kepada kami para pendeta ketika ada konven pendeta di Solo kurang lebih
tahun 2005-2006, dan itu berhubungan dengan disahkannya hak cipta di seluruh dunia ini, bahwa tidak seorang pun berhak mengganggu hak cipta orang lain. Tapi saudara, mari kita gali, kita gumuli, apakah betul bahwa yang dimaksud di sini lebih daripada soal menghargai hak cipta atau menghargai sesama manusia. Saudara yang terkasih, rupanya pertama-tama kita harus memahami jangan mencuri ini dihubungkan dengan pengalaman bangsa Israel, dengan pengalaman bangsa Israel berada di Mesir. Dan di Mesir, saudara, bahwa bangsa Israel dengan seluruh bangsa-bangsa lain itu diperjualbelikan sebagai budak. Ketika saya menjadi seorang tuan atas seorang budak, maka saya berhak menjual atau membeli yang namanya budak. Kita ingat bagaimana saudara-saudara Yusuf, karena kebencian dan cinta kasih yang tidak adil dari Rahel dan Yakub, maka Yusuf digelari si tukang mimpi, si tukang lapor kepada mama papanya, dan akhirnya mereka ingin membunuh Yakub, membunuh Yusuf. Dan satu peristiwa mereka menjual Yusuf. Lalu peristiwa di Mesir, bagaimana Musa menyaksikan perlakuan bangsa Mesir. Ternyata bukan hanya soal jadi budak, saudara. Jadi kalau ada bangsa lain yang butuh budak, butuh orang, Mesir akan jual. Walaupun tentu di dalam Alkitab tidak tertulis sedikit pun kisah ini, tetapi ada peraturan-peraturan dalam imamat, bahkan dalam Keluaran, engkau tidak boleh menculik seseorang. Dan kata menculik di sini diterjemahkan oleh lembaga Alkitab dengan kata mencuri. Jadi pertama-tama perintah jangan mencuri, ini adalah pertama-tama jangan mencuri orang. Tidak boleh mengambil orang lain. Tidak boleh mengambil hidup orang lain. Dan saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan kitab Keluaran pasal 20, dan ada sebuah cerita lucu, saudara, tidak semua memang hadir ya. Saya berharap tahun-tahun depan 2014 kalau bulan keluarga datanglah semua. Yang penting supaya tahu bahwa jumlah jemaat kebayaran baru berapa sih? Saudara pengen tahu jumlah jemaat baru yang asli? Datanglah bulan keluarga. Sebenarnya jumlah jemaat kebayaran baru yang asli cuma 50 jiwa. Iya loh, kemarin nggak sampai 100 tuh. Kalau dihitung, kalau digabung. Nah, yang menarik di situ ada cermat Alkitab, dan saya pembuat soal, Bapak Ibu. Dan bisa bayangkan 10 firman ini kebenaran bisa dijawab. Itu cuma, saya katakan dengan agak aneh-aneh, nggak pakai angka 55 gitu, tapi 17%. Perintah ke-7, susah jawabnya. Mungkin udah gak pernah digobahin lagi ya, udah 20 tahun kali ya. Ya. Perintah ke-6, apa ya? Pencet bel aja susah, pencet bel gitu, gitu kan, untuk menjawab jangan membunuh gitu. Gak bisa jawab, saudara. Ada apa ya dengan kita gitu? Betul Bapak Ibu udah lupa? Cuma inget jangan membunuh gitu, tapi perintah keberapanya udah gak inget gitu ya. Tapi yang dihadir di sini masih ingat? Perintah kedua apa? Jangan lihat Alkitab. Perintah kedua apa? Jangan membuat bagimu patung dan jangan menyembah pada dia gitu. Terus saudara yang terkasih, kembali kita ke bagian ini, di situ dia juga terletak dalam urutan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Membunuh soal hidup orang lain, berzina juga soal hidup orang lain, soal hidup pernikahan sebuah keluarga, juga sebenarnya mencuri berhubungan dengan hidup seseorang, nyawa seseorang. Saya beberapa hari yang lalu menyempatkan diri menggunting kembali koran-koran Kompas, dan saya menggunting 2 bagian di 2 hari yang berbeda itu, saudara, perdagangan manusia. Ternyata di Indonesia salah satu tempat yang luar biasa soal perdagangan manusia. Entah itu untuk jadi tenaga kerja di luar negeri, atau itu hanya menjadi pelayan-pelayan seks para pengusaha,
para jutawan diperdagangkan, saudara. Jangan bicara soal penculikan dulu lah, perdagangan. Apakah hati Bapak Ibu tidak berbicara soal ini? Ketika itu ada, kita dengar, kita baca. Atau jangan-jangan kita tidak pernah baca dan tidak pernah dengar, jadi ya udah, yang penting selama gue tidak diperdagangkan, selama gue tidak diculik, aku tidak mengurusi hal itu. Negara ini, saudara, mengerikan. Bukan berarti kita harus membenci bangsa Indonesia ini, tapi itu faktanya. Masih terjadi perdagangan manusia. Beberapa bulan yang lalu juga, masih di surat kabar, orang bertanya soal peristiwa Semanggi dan peristiwa 27 Juli. Kemana orang-orang yang sudah tidak tahu lagi di mana rimbanya? Mengapa saya masih terasa ingin mencari tahu tentang itu? Karena sampai detik ini kami tidak pernah tahu sepupu saya meninggal atau masih hidup setelah peristiwa 27 Juli. Anak paman saya kandung sampai hari ini gak tahu di mana dia berada. Saudara, dan mengapa justru orang masih berteriak? Ini bukan soal bahwa itu saudara saya, bukan soal itu anak saya, tetapi ini sebuah perjuangan hak asasi manusia. Seminggu yang lalu saya sedih menerima pesan Facebook dari anak pemuda, Bang Tohom, kurang lebih seperti itu, karena dikirim ke banyak nama tapi dia tidak menyebutkan Bang Tohom. Saudara-saudara, orang Kristen sekarang ya, terutama anak muda, nggak pernah punya pikiran memperjuangkan hak asasi manusia ya. Karena seminar-seminar hak asasi manusia, saudara, dihadiri berapa orang Kristen? Tidak sampai 10 jari tangan saya ini. Mahasiswa Kristen itu nggak ada 10, nggak lewat 10. Yang berjuang pun nggak lewat 10. Kemana orang Kristen? Kemana? Kemana gereja? Ngurusi hanya rumah sendiri, ribut urus rumah sendiri. Tapi hak-hak asasi manusia rasanya buta, rasanya menulikan telinga dan membisukan mulut ini untuk tidak berbicara. Kita suka di daerah nyaman dan aman kita sendiri. Selama saya tidak dilukai, selama saya tidak dirugikan, ngapain ngurusin kayak gituan? Saudara, ini perjuangan ketika Tuhan memberi perintah kepada Musa, jangan mencuri atau jangan menculik. Saudara yang terkasih, oleh karena itu di bagian yang lain Tuhan mengatakan, apabila ada seorang asing datang ke rumahmu, layani luar biasa. Apabila ada tamu datang ke rumahmu, layani luar biasa. Di dalam tradisi Yahudi tidak ada pikiran curigaisme terhadap orang yang datang ke rumah kita. Nggak ada. Tidak ada curiga dengan orang yang bersalaman dengan kita, lalu berkenalan, lalu mengajak berbicara. Entah kenapa, mungkin karena kita masih trauma dengan ketakutan-ketakutan. Jakarta ini banyak berubah bukan setelah peristiwa Mei 98. Dan itu belum berubah sampai hari ini, belum. Lihat komplek-komplek, jalan-jalan masih ditutup. Kecurigaan pada sesama manusia. Saudara yang terkasih, ini perlu menjadi perenungan kita dalam soal hak hidup seorang manusia. Kita harus berani bersuara dengan cara kita sendiri, dengan cara yang kita bisa. Jikalau di negara ini masih ada penculikan atau pencurian manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Apakah betul hanya jangan mencuri manusia? Ternyata tidak. Dan ini harus dibedakan dengan perintah ke-10 nanti yang kita dengarkan 2 minggu lagi. Di sana lebih daripada niat. Kalau dalam bahasa Arab, niyah. Masih keinginan. Belum terlaksana. Jangan mengingini, ya kan? Tapi perintah jangan mencuri ini betul-betul sudah tindakan. Sudah sikap. Oleh karena itu, saudara perlu membedakan ini. Nah, yang kedua saudara, hak hidup orang lain. Termasuk apa? Gaji. Oleh karena itu, benar atau tidak benar, tapi saya mau meyakinnya benar. Bapak Ibu mungkin memilih cuti kali ya. Tanggal 28, 29, 30, 31 Oktober gitu ya. Terutama yang harus lintas Jakarta Selatan ke utara, utara ke barat begitu ya. Menurut rencana ada demo besar-besaran dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI. Ya, beda dengan SBSI, Serikat Buruh, beda. Untuk apa? Hak kembali, hak hidup. Kenapa banyak orang menggumul ini? Kenapa ada hubungannya dengan gaji, dengan upah? Apa hubungannya? Karena banyak pemimpin-pemimpin mengambil hak hidup orang lain di negeri ini. Uang yang bukan miliknya diambil. Wajar orang berteriak, wajar. Bahkan seorang rabai Yunani mengatakan, Yahudi mengatakan, kalau kita terlambat membayar gaji seseorang, itu pun sudah mengambil hak hidup. Bahkan limper pun kurang, itu sudah mengambil hak hidup. 5 perak kata orang Medan. Oleh karena itu Yesus di dalam perumpamaan orang-orang upahan, mau masuk jam 3, mau masuk jam 9 pagi, mau masuk jam 5 sore, selesai kerja jam 6, upahnya tetap sehari. Semuanya sama-sama 1 dinar. Perjanjiannya 1 hari. Upah 1 hari. Sebenarnya konsep upah per jam itu tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Itu akal-akalan orang-orang hebat. Jadi per hari itu ya dibagi 24 jam. Hitung per jam. Harusnya memberi gaji pada seseorang, hitungnya per hari. Karena 1 hari dia hidup untuk makan. Bukan per jam. Mari kita pertimbangkan di mana kita bekerja atau kita bos. Coba pikirkan hal-hal ini, saudara. Mengambil hak orang lain dengan cara itu. Yang lebih keren, lebih tegas bahasanya, korupsi. Bernard Kaiser mengatakan, korupsi itu mencuri dari atas namanya. Karena apa? Kenapa dari atas? Di atas itu artinya power, ada kuasa, ada jabatan, ada posisi. Hati-hati dengan orang yang punya posisi, punya power, punya jabatan. Dia akan selalu kecenderungan mencuri dari atas. Saya ingat sekali, mohon maaf kalau menyinggung, ada seorang anggota jemaat, Bang Tohom konseling, gimana nih ini nih? Bang Tohom, masa saya kan kerja, gaji jalan, tapi ada kontrak-kontrak yang harus dibayar. Masa 3 bulan saya nggak dibayar Bang Tohom? Tapi setiap pagi, mari kita puji Tuhan, haleluya. Mari kita baca Alkitab, haleluya. 3 bulan, selama 3 bulan puji Tuhan, haleluya, berdoa 3 bulan juga, kontrak kami karyawannya tidak pernah dibayar. Mengerikan. Mudah-mudahan tidak ada 1 orang pun di ruangan ini yang kebaktian ini. Bahkan kebaktian jam 6 sampai jam 7 malam itu yang melakukan seperti itu. Mudah-mudahan gak ada orang Kristen. Saudara, siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita yang melakukannya? Siapa lagi? Contoh yang lain, saya ingat adik saya persis di bawah saya. Dia tangannya itu istilahnya apa ya? Kerja dimanapun lancar. Itu berkatnya dia gitu ya.
Satu saat saudara ada perjanjian sebelum kerja, ini soal perjanjian lagi kan, bahwa slip gaji akan dikasih. Sekali dia diam, 2 kali, wah betul-betul, akhirnya memang dia dikeluarkan saudara dari kantor itu, karena datang ke HRD, lalu ke puasnya, Pak, janji sebelum bekerja di sini slip gaji harus jelas. Wah, dia dikeluarkan, memang betul. Tapi ketika sudah membuat panas kursi pimpinan kantor di mana dia bekerja, nggak jelas, dan memang disengaja tidak jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang berikutnya adalah mencuri dari bawah. Ya, ini menarik sekali. Di sebuah perusahaan besar, ini kisah nyata. Sebuah perusahaan besar, ada bagian-bagian teknisi yang harus membersihkan mesin-mesin. Mesin-mesin yang berputar itu harus dibersihkan saudara, rutin gitu. Betul? Supaya berjalan terus-menerus mesinnya. Entah itu meminyaki, melumurinya, pokoknya skrup, baut, mur yang kecil-kecil itu perlu. Sebab kalau satu pun nggak diberesin itu bisa macet mesinnya. Lalu saudara, seorang yang bekerja di sana lapor, Pak, ini skrup nomor ini di mesin di sini ganti. Oke. Buat laporanmu. Buat tulis. Belanja. Saudara, itu kan sudah dibuka sama dia. Itu juga dibawa sama dia. Lalu dia pergi ke toko. Ke toko dia tidak beli semua. Dia beli hanya 30%. 70%-nya adalah dibersihkan sendiri oleh dia dengan menyuruh orang. Diminyaki supaya kayak baru. Itu namanya manipulasi. Harusnya beri 100 mur, dia beli cuma 30 mur, 70 mur. Itu apa namanya? Raib, siluman. Kisah yang sederhana lagi saudara. Mohon maaf kalau ini melukai saudara. Tidak ada maksud saya melukai. Soal isi bensin. Bapak Ibu jangan terlalu sayang juga, tapi disiplin juga sama driver-driver. Saya lihat di pom bensin itu banyak transaksi siluman antara supir dengan pekerja. Pak, bonnya berapa? Tulis aja sekian. Yang dibayar gocap, bonnya 100.000 rupiah. Luar biasa. Mengerikan, manipulatif lagi. Kembali, itu hak siapa? Hak tuannya. Manipulatif itu hak tuannya diambil. Korupsi itu hak bawahannya diambil. Sama-sama mengambil hak orang lain. Saudara, tapi juga jangan kayak Facebooker gitu. Kau telah mencuri dan mencuri hatiku katanya kan? Gitu. Bukan soal saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu loncat jauh ke depan Rasul Paulus mengatakan, "Hai orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi." Kenapa saudara jangan mencuri lagi? Karena kita, semua orang yang takut akan Tuhan, seperti bacaan kita di awal ibadah, diberikan rezekinya. Setiap orang diberikan rezekinya. Karena ini bulan keluarga, percakapan di Sop Kambing memberi inspirasi pada saya hari ini. Dan yang ngomong seorang istri, seorang ibu, ngomong dengan saya dan istri saya. Mohon maaf, ini yang ngomong seorang ibu, seorang istri, tapi mulut yang khotbah sekarang seorang laki-laki. Pak Tohom, Bu Wiwi, yang banyak bikin kacau suami adalah istri. Karena lihat apa? Rumput sebelah dan tetangga sebelah. Mau ini, mau itu. Si suami lama-lama tertekan, Bapak Ibu. Tertekan. Karena itu bisa mengiang terus di telinganya. Aduh, istriku mau ini ya. Istriku mau ini. Padahal kerja gue cuma begini. Udah deh. Itulah yang dikatakan di dalam acara Buser. Kejahatan. Bukan hanya terjadi, bukan sekadar kejahatan.
Tapi ketika ada kesempatan, saudara, ini percakapan sop kambing ya. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi ternyata di kantor di mana dia bekerja menunjukkan bahwa itu fakta yang luar biasa. Fakta yang luar biasa. Tahu nggak Pak Pendeta? Yang bikin banyak kacau teman-teman laki-laki di kantor saya itu istrinya. Dia melakukan tindakan-tindakan supaya dia lihat sama posisi tetangga dengan dia. Punya mobil yang sama paling tidak. Punya sepeda motor yang sama. Punya Galaxy Note yang sama. Punya BB yang sama. Punya sepeda yang sama. Saudara yang terkasih, hati-hati kita sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Demikian juga suami yang, mohon maaf, ini peringatan juga kaum ibu yang gajinya lebih kecil dari istrinya. Fakta di konseling pernikahan hampir semua pendeta termasuk saya, kadang kok masalah ya kalau gaji istri lebih tinggi dari suami. Seringnya ngelecehin suami, nginjek-injek suami. Hati-hati. Kembali, rezeki itu Tuhan yang atur. Ya kalau gitu, hai ibu, besok-besok jangan suruh anaknya nikah dengan seorang laki-laki yang gajinya lebih rendah. Tapi juga jangan kecewa kalau ternyata dalam setahun pernikahan terjadi pengurangan karyawan di kantor suaminya, dan suaminya yang langsung dipecat. Saudara, ini setiap kita dianugerahkan pekerjaan yang baik, itu kata Rasul Paulus. Dan pekerjaan yang baik ini juga dikutip oleh Paulus dari kata-kata Paulus yang lain, bahwa Tuhan sendiri telah memberikan pekerjaan yang baik untuk setiap orang. Oleh karena itu dikatakan, biarlah engkau boleh bekerja dengan cara yang luar biasa dalam kehidupan ini, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Dan diberkati dalam rangka apa? Menghidupi orang lain kembali. Ketika tadi bagian pertama kita jangan ambil hak orang lain, sekarang kita bukan hanya memberikan hak pada orang lain, tapi nambahin seperti bonus. Istilah kekurangan di sini saudara bukan sekadar miskin, tapi memang kekurangan di sini pertama-tama ada orang lain yang membuat orang itu kekurangan, tindakan yang disengaja oleh orang lain, sehingga kita butuh menolong orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memahami bahwa jangan mencuri juga bukan soal sederhana, tapi soal keyakinan dan kepenuhan yang teguh dari pihak kita kepada Allah, kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi kamu dengan segala kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau soal mencuri manusia atau hak milik manusia dihubungkan dengan apa yang kita punya atau apa yang tidak kita punya. Dan khotbah ini sepertinya jembatan khotbah saya di remaja yang berjudul entrepreneurship. Di sini katakan bekerja. Bapak Ibu kembali sedikit, bekerjalah. Bekerja dengan keras dan melakukan pekerjaan dengan baik. Luar biasa saudara, ada beberapa suku bangsa di dunia ini yang tidak meminta anak-anak mereka itu menguasai banyak hal. Tentu salah satunya orang Yahudi. Kuasai satu hal dan engkau menguasai, dan hidupi dirimu dengan itu. Saudara tahu salah satu orang terkaya di dunia, walaupun tidak lebih kaya daripada orang-orang kaya yang pernah disebutkan di 100 orang terkaya dunia, itu adalah orang-orang Yahudi. Contoh saudara, saya hanya mengulang lagi supaya kita kagum pada Tuhan, bahwa apapun yang dikerjakan itu bisa luar biasa. Saudara, ada seorang Yahudi yang betul-betul bekerja dengan baik, karena dia yang mengatur soal penjualan harga tiket di stadion-stadion di Eropa. Harga tiket saja. Jadi kalau dia naikin 5 perak saja, Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Prancis bisa nggak jalan. Karena kalau dia nggak jual tiket,
Jadi liga-liga di dunia yang bosnya, yang pegang itu orang Yahudi. Kerjanya cuma di itu, tiket. Kalau kita ngurusin tiket, gengsi deh. Kecuali yang perjalanan ya. Bu, mau kemana bu? Oh, ke Singapura. Oh, yang murah saya cari ya tiketnya gitu. Tek, 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 tek. Mahasiswa Duta Jogja, UGM. Salah satu bisnisnya itu, saudara. Dan itu membantu, bekerja yang baik dan bekerja keras. Jadi yang sudah alumni-alumni bantu adik-adik kelasnya dengan cara seperti itu. Dan kemarin 2 hari yang lalu saya mendengarkan radio Prambors, lalu Gina in the Morning, kalau Bapak Ibu penduka Prambors, nanya, side job Anda. Mas, halo, siapa? Mahasiswa mana? Mahasiswa Pancasila. Oh iya, punya side job? Punya. Jadi apa? Saya nggak tahu istilahnya tuh, kalau anak muda yang suka ngatur irama musik di ini, apa namanya? DJ ya? Iya, saya jadi DJ. Oh iya, lumayan, bantu uang kuliah. Saya ingat sekali waktu mahasiswa naik AC 08, sekarang nggak tahu masih ada, Blok M Pulau Gadung, naik seorang pengamen, tek tek tek. Seorang mahasiswa UKI, luar biasa. Saudara yang terkasih. Dulu juga kami mahasiswa STT mau cari dana, cuci mobil seluruh dosen. Luar biasa. Sekolah minggu pernah melakukan entrepreneurship walaupun nggak digaji, cuci mobil yang parkir di pelataran gereja. Selama libur sekolah, cuci. Lakukan pekerjaan yang baik. Apa saja. Tentu yang baik, yang halal dalam artinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah ada pekerjaan dalam arti yang positif itu dihinakan oleh Tuhan? Nggak ada. Walaupun ada orang, pacarmu siapa? Calon suamimu siapa? Seniman pah. Seniman mah. Seniman. Dari mana uangnya? Kita sudah menstigma. Emang kalau seniman nggak punya uang? Emang seniman nggak bisa profesional? Bisa. Kita jangan sombong, saudara. Kembali itu pun pekerjaan, itu pun hak hidup. Oleh karena itu Paulus dengan tegas mengatakan, sebenarnya memang sangat bisa kita untuk tidak melakukan hal-hal yang disebut pencurian. Kita bisa lepas dari menculik tadi, kita bisa lepas dari mencuri dari atas yang disebut korupsi, dan kita bisa melepas mencuri dari bawah, yaitu manipulasi. Bisa. Kita bekerja dengan baik. Contoh ini juga ingin saya bawa di remaja nanti. Saya sudah menghidupi diri saya sejak SD di Balige, saudara. Dengan cara apa? Menjual sesuatu. Subuh-subuh kita sebelum mandi berangkat ke sekolah ngapain? Lari ke pohon kemiri. Mencari buah-buah kemiri yang jatuh. Dan itu kalau kita lebih cepat, kita lebih untung. Kadang ada 20 jatuh itu, diambil. Nanti dikupas kemirinya, itu yang masih dibungkus cangkang itu masih laku dijual. Dijual ke pasar. Dapatlah sekian ratus rupiah. Ya, dulu 100 rupiah udah mahal. Tahun 79-80 ya. Uang jajan saya 100 rupiah, saudara. Itu bisa makan mie, makan gorengan, makan nasi ya, nah ya. Udah, mau lebih mahal lagi, kita jemur dulu. Jemur, itu. Setelah dijemur, nanti dimasukin sebuah semacam sapu tangan, diantuk-antuk gitu kalau orang Medan, pukul-pukul supaya cangkangnya jangan hancur, supaya waktu dikupas kemirinya doang utuh. Itu harganya lebih mahal daripada kemiri yang hancur. Lumayan loh. Seorang jemaat datang pada saya, Pak Pendeta, dia sebut nama saya Marison, tolong jelaskan pada saya, bagaimana saya bisa menghidupi istri dan anak saya? Loh, kok bingung di Jakarta? Kalau lo jadi saya, kalau lo jadi gue gimana katanya? Pakai bahasa Betawi, anak-anak SMA. Gue untuk hidupin anak istri gue. Oke, lo mau? Apa? Oke, dia nantangin saya. Saya sebentar akan minta sama direkturnya tukang parkir kebaktian minggu dari jam 6 sampai jam 7 supaya engkau kerja sebentar saja dalam sebulan di GKI Kebayoran Baru untuk mendapatkan upah parkir. Dia langsung naruh badan. Yang bener lo nyuruh gue begitu? Kan pertanyaanmu bagaimana saya dapat menghidupi istri dan anak saya?
Itu. Betul enggak Bapak Ibu? Saya bilang begitu. Yang kedua apa? Oh hebat main gitar kan? Loh, mari kita ngamen. Apa perlu gue cuti jadi pengamen nemenin lo? Yang kedua, kita sama-sama orang Batak. Iya sebentar lah ngomong sama supir 610 Belai Pondok Labu. Bang, gantiin gue dulu dah. 1 rit saja. Malu. Sekarang musim hujan. Udah. Pinjam payung sama penatua. Pinjam 3 dong, Pak. Apa? Mau cari uang. Dan doakan musim hujan terus hujan datang supaya saya bisa ngojek payung. Dapat uang. Kenapa lalu kita gengsi hidup ini? Hidup ini kan Tuhan yang atur. Mau Anda direktur, mau Anda tukang sapu sekalipun. Sehingga saudara seorang yang luar biasa mengatakan kepada seorang tukang sapu di jalanan, di tepi jalan di Perancis, dia berkatakan, "Hei kau tukang sapu, kalau engkau ingin menyapu dalam tunduk dan takut akan Allah, menyapulah engkau seperti Mozart menciptakan musik-musiknya. Menyapulah engkau seperti Beethoven menciptakan musik-musiknya. Menyapulah engkau seperti Leonardo da Vinci melukiskan lukisannya. Menyapulah engkau." Dia sebutlah tokoh-tokoh yang pandai melukis. Saudara, tukang sapu pun, kalau itu kerjaannya, dia diberkati Tuhan. Ada yang masih gengsi yang ikut kebaktian hari ini soal bekerja? Ada yang masih gengsi? Enggak perlu gengsi. Kehormatan posisi Tuhan tidak kehendaki. Jangan mencuri. Lebih tepat lagi adalah bagaimana mengusahakan kesejahteraan hidupmu sendiri dalam pertolongan Tuhan, dalam tunduk dan takut akan Tuhan. Dan bagian akhir dari firman Tuhan ini adalah, banggalah kita pada apa yang kita kerjakan sendiri, bangga. Anda arsitek, banggalah jadi arsitek. Anda ekonom, jadilah ekonom yang bangga pada ekonominya. Anda seorang marketing, banggalah dengan marketing kan saudara. Anda seorang angkatan, banggalah dengan itu. Banggai pekerjaan itu. Profesional itu hargai. Jangan lukai dengan mengambil cara korupsi dan manipulasi. Jangan, hargai pekerjaan. Lalu terimalah upahnya dengan baik. Ingat saudara, Joel Osteen mengatakan dalam bukunya Become a Better You, jikalau gajimu diambil, kalau hakmu diambil, jangan komplain, jangan komplain. Tuhan akan mengembalikannya dalam jumlah yang sama, bahkan bisa 10 kali lipat dari apa yang kau bayangkan. Seharusnya Anda menerima 20 juta gaji saudara, atau katakanlah 50 juta, atau katakanlah 10 juta, tapi itu diambil oleh atas. Not complain. Allah akan mengembalikannya persis jumlahnya sama. Yang penting jangan protes sama Tuhan, terutama menerima dengan baik. Yang ketiga saudara, setelah kita menghargai dan bangga hasil kerja, lalu setelah kita menerima upah, kan jadi milik kita. Punyalah rasa cinta memiliki. Kalau kemarin jangan berzina, hubungannya, ya rasa milikilah istri dan suami kita. Jangan pikir cari perempuan laki-laki lain. Cukup, yang kita miliki itu cukup. Itu kalau bicara perzinahan, khotbah kemarin. Memiliki. Kita dikarunia anak, jaga dengan baik, didik dengan baik. Kita kasih pekerjaan, pelihara dengan baik. Dan pada akhirnya itu dikatakan Rasul Paulus, supaya mereka dapat memberikan kepada yang kekurangan. Memang puncak hidup ini adalah berbagi hidup. Dan di situ memberi. Kalau itu datangnya dari Tuhan, kita tidak akan pernah tahan, saudara. Tidak akan pernah tahan. Kalau kita itu yakin pemberian Tuhan, kita tidak akan pernah tahan. Kalau memang ada orang lain yang butuh, kita bisa berikan. Sehingga kita bukan hanya mengambil hak hidup orang lain. Ya. Kita tidak melakukan itu, tapi justru memberi bonus. Dan kalau kita orang memberi bonus, dalam tradisi agama-agama samawi, Islam, Yahudi, Kristen, Islam, berkatnya
luar biasa. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Lakukanlah itu. Pulang dari gereja ini, dari kebaktian ini, besok bekerja, lakukan prinsip ini. Anda pasti diberkati dengan luar biasa. Karena Anda sedang menghormati Tuhan yang memberi perintah ini juga. Bukan karena saudara sedang lagi butuh atau takut atau apa. Semata-mata karena ini perintah Tuhan. Dan saya mau menghormati perintahnya serta menghormati pemberi perintah. Dan saya akan diberkati dengan cara yang luar biasa. Amin.